Tujuan: memahami definisi constraint, dapat membuka constraint, dapat melakukan pemeliharaan terhadap constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan ada pada tabel. Constraint menyebabkan penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misalnya, keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Jadi intinya ini adalah menjaga bagaimana supaya agar suatu tabel itu yang terkait tidak dihapus gitu. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu adalah not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Contoh penulisan constraint. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Contoh penggunaan constraint null. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique adalah sebagai berikut. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Jadi constraint mp email, lalu sebelahnya adalah unique, yang dibuat unik adalah email. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key. Ilustrasi penggunaan constraint primary key. Constraint foreign key. Constraint foreign key didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key. Perintah-perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Keyword dari constraint foreign key adalah foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak, reference, on delete cascade, dan on delete set null. Constraint check. Constraint tersebut digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris dalam tabel. Contoh penggunaannya: menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakanlah perintah alter tabel. Cara penulisan alter tabel adalah cara penulisan add constraint, lalu tipe dan kolomnya. Menambahkan constraint, misal menambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Menghapus constraint. Untuk menghapus constraint, gunakan perintah alter tabel. Mendisable constraint. Untuk menaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Enable-nya digunakan klausa enable. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column.
Clause Cascade Constraints. Clause Cascade Constraints maksud saya menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Menampilkan constraint. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini adalah menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama constraint yang ada pada view. Selesai.